Baik, kita sudah sebutkan bahwasanya sholat khauf dilakukan dalam suasana yang takut ya, karena terjadinya peperangan, ya terjadinya peperangan. Baik, masalah tata caranya ini diriwayatkan ya dari Nabi SAW dengan kaifiat tata cara yang banyak. Beliau sebutkan di sini yang pokoknya itu ada 6, ya, yang pokoknya ada 6. Nah, para ulama sepakat bahwasanya yang mana saja dikerjakan itu mencukupi, ya, tinggal pilih saja. Karena Nabi SAW pernah melakukan semua yang disebutkan ini, ya. Nah, disesuaikan mana yang lebih baik ya dalam kondisi tertentu itu yang dibutuhkan ya dalam keadaan perang. Karena tujuan sholat khaufnya sebenarnya kalau sebelum terjadinya peperangan tujuannya untuk berjaga-jaga, ya berjaga-jaga ya supaya tidak membahayakan kaum muslimin. Nah, apa saja tata caranya ini? Ya, kita akan sebutkan. Bagian pertama itu kalau musuh tidak di arah kiblat, ya musuh tidak di arah kiblat. Baik, cara yang pertama saya tidak sebutkan dalil lagi ya, penjelasan saja. Dalilnya kita akan sebutkan saja mungkin perawinya dan seterusnya. Ya, bagian pertama itu atau cara yang pertama, pasukan dibagi dua. Ya. Satu kelompok ya dihadapkan ke musuh ya untuk berjaga-jaga. Kemudian kelompok yang lain menyingkir ke tempat yang kira-kira mereka itu aman, ya tidak bakal kena panahnya musuh, ya tidak terjangkau oleh panahnya musuh. Intinya aman lah. Itu yang kelompok kedua ya. Jadi kelompok pertama berjaga, kelompok yang kedua menyingkir di tempat yang aman. Apa yang mereka bikin? Ya sholat ya bersama imam. Nah, yang seperti ini bagian pertama ini, orang yang sholat bersama imam ini ya, mereka sholat bersama imamnya. Kalau misalkan sholat yang 2 rakaat, katakanlah sebutlah begitu. Jadi dia sholat berkelompok kedua ini, kelompok yang sholat ini sholat bersama imam satu rakaat. Baik, sholat satu rakaat. Kemudian ketika bangun di rakaat kedua, mereka sempurnakan sholatnya. Jelas? Ya, mereka sempurnakan sendiri sholatnya, kemudian pergi berjaga. Nah, kelompok yang pertama tadi yang berjaga datang, kemudian sholat di rakaat keduanya imam menjadi rakaat pertamanya mereka. Paham? Ya? Nah, imam selesaikan 2 rakaat, dia duduk menunggu. Nah, makmumnya itu berdiri, sempurnakan rakaat 1 rakaat lagi. Baik. Nah, ketika mereka sudah duduk di rakaat kedua, ya salamnya bersama-sama imam. Jelas? Jangan bingung. Ya, baik, diulang lagi. Baik, jadi ada 2 kelompok, ya. Yang satu berjaga, kelompok yang pertama berjaga, kelompok yang kedua ya sholat bersama imam. Jadi fokus yang ini, yang sholat ini. Nah, imam memimpin sholat mereka ini, ya, memimpin sholat 1 rakaat. Baik, 1 rakaat. Ya. Bangun ke rakaat yang kedua, bangun sama-sama. Baik. Nah, imamnya diam berdiri. Kemudian mereka yang di belakang ini sempurnakan sholatnya sendiri. Mengerti? Jadi duluan habis mereka ini. Iya. Nah, selesai sholat, mereka pergi berjaga. Nah, yang belum sholat tadi datang, masuk bersama imam. Mengerti? Ya, masuk bersama imam. Ya. Jadi dapat berapa rakaat bersama imam? 1. Ya. Nah, ketika imam sudah menyelesaikan 2 rakaat, dia tidak berdiri lagi, dia duduk saja di tasyahud akhirnya itu. Paham? Ya, makmum yang di belakang masih 1 rakaat lagi bangun. Dia sempurnakan 1 rakaat tadi. Baik. Nah, di tasyahudnya dia masuk lagi bersama imam. Salamnya bersama-sama. Jadi di rakaat yang kedua itu imam menunggu makmumnya supaya menyelesaikan 1 rakaat lagi. Oke, ngerti? Ya.
Iya. Jadi imam salam, mereka salamnya itu ikut imamnya. Ya. Iya, salamnya ikut imamnya. Jadi kelompok yang kedua yang berjaga itu sudah selesai sholatnya, karena mereka salam lebih dulu dari imamnya. Mengerti? Ya. Nah, yang kedua ini salamnya sama-sama imam. Ya. Cuma apa? Ya mereka di rakaat keduanya menyempurnakan sendiri, karena imam sudah cukup 2 rakaat. Jadi dia duduk menunggu mereka untuk salam bersama-sama. Ya, kelompok pertama atau imam ya, memimpin satu kelompok untuk sholat. Baik, imam memimpin satu kelompok untuk sholat. Ya. Sementara yang satu menghadap musuh, ya, berjaga-jaga. Nah, ketika selesai satu rakaat, kelompok yang sholat ini pergi. Baik, ya pergi, berjaga. Kemudian yang berjaga tadi datang. Ya, datang dan sholat bersama imam satu rakaat. Baik, jelas? Nah, kemudian setelah itu masing-masing menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri, tidak dipimpin imam. Jadi mereka cuma sholat masing-masing satu rakaat bersama imamnya. Satu rakaatnya ya diselesaikan sendiri-sendiri. Sama dengan yang pertama. Cuma yang tadi itu yang bagian kedua, ya dia salam bersama imam. Kalau ini tidak. Jelas. Kalau yang bagian pertama tadi, ya sahih semuanya ini. Yang bagian pertama tadi hadisnya, ya diriwayatkan dari Salih bin Khawwat, ya, putra seorang sahabat, dan hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang bagian kedua juga sama, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari hadisnya Ibnu Umar. Yang nampak ini dari hadis ini, yang bagian kedua, kelompok yang kedua sholat bersama imam, mereka selesaikan sholatnya, mereka salam. Baik, selesai salam sendiri-sendiri maksudnya. Setelah itu mereka pergi. Nah, yang kedua tadi nampaknya belum selesai sholatnya. Jadi mereka datang lagi untuk menyelesaikan sholatnya sendiri begitu. Tidak dipimpin lagi oleh imamnya. Jelas? Ya. Ya, itu yang nampak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga, imam sholat 2 rakaat dengan satu kelompok. Baik. Ya, kemudian memberi salam. Baik, sholat 2 rakaat ya, dengan satu kelompok memberi salam. Kemudian imam memimpin lagi kelompok yang lain. Sholat 2 rakaat, terus salam. Ngerti? Iya. Jadi imam berapa rakaat? 4. Iya. Masing-masing yang kelompok-kelompok tadi cuma 2. Iya. Ya, dipimpin oleh satu. Ini dari hadisnya Abu Bakar, ya, dan Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir mengatakan, ya, kami bersama Nabi SAW dalam perang Zatul Riqa, dia qomahkan sholat, kemudian beliau sholat dengan satu kelompok 2 rakaat, kemudian mereka mundur. Ya. Kemudian beliau lagi sholat dengan kelompok yang lain 2 rakaat, ya. Maka Nabi SAW sholat 4, sementara mereka masing-masing sholat hanya 2. Ini dalil, ya, bahwasanya boleh orang yang sholat fardu itu bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah. Boleh, ya, tidak ada masalah, ya. Karena sholatnya Nabi SAW yang kedua pastinya dihitung sunnah, itu tidak dihitung wajib. Paham? Iya, tidak mungkin beliau sholat wajib 2 kali, kan? Ya, jadi yang kedua dianggap sebagai nafilah. Ya. Sholat, ya, dengan satu kelompok 1 rakaat, baik satu rakaat. Sementara yang kelompok yang lain lagi berjaga, ya, berhadapan dengan berjaga-jaga dengan untuk datangnya musuh. Nah, selesai 1 rakaat, kelompok yang sholat ini pergi, datang yang belum sholat, baik, ya, datang yang belum sholat, ya. Kemudian imam sholat bersama mereka ini, kelompok yang kedua satu rakaat juga. Jelas, ya. Nah, jadi setiap kelompok itu cuma sholat berapa rakaat? 1. Ya. Boleh tidak ini?
Ya bolehlah, bagaimana lagi ya? Karena ada hadisnya. Ya dalam hadis ini, hadisnya Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, Ibnu Hibban dan Ahmad. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Ziqarat, ya Ziqarat. Kemudian beliau membuat shaf, ya, di belakangnya dan membagi dua, ya, dua kelompok. Satu kelompok shaf di belakangnya, kemudian shaf yang lain berhadapan menghadap musuh, ya, berjaga-jaga. Fasalla bis-shaffil ladzi yalihi raf'ah. Maka beliau pun salat bersama shaf yang di belakangnya itu satu rakaat. Ya. Tsumma raja'a haula ila musaffi haula. Nah, kemudian mereka itu pergi menggantikan posisinya yang tadi. Ya, posisinya yang sedang berjaga. Waja'a haula ila musaffi haula. Kemudian yang berjaga datang menggantikan posisinya ini, orang-orang yang di belakang shaf tadi. Ya. Fa shalla bihim rak'atan. Kemudian beliau memimpin mereka salat satu rakaat juga. Walam yaqdu. Dan mereka tidak mengqadha. Ya, tidak mengqadha. Ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ahmad dari hadisnya Ibnu Abbas. Kemudian yang sepertinya diriwayatkan juga dari hadisnya Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan An-Nasa'i. Diriwayatkan dari sahabat yang lain Zaid bin Sabit, ya. Ya, Zaid ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ahmad, ya. Kemudian diriwayatkan dari sahabat yang lain juga Huzaifah, ya, radhiyallahu anhu, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Hadisnya sahih insyaallah, ya, banyak jalannya. Diriwayatkan oleh 4 sahabat, ya. Dan ini dikuatkan juga dengan hadisnya Ibnu Abbas yang lain. Beliau pernah mengatakan begini, faradallahu azza wa jalla shalah ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewajibkan salat, ya, melalui lisan nabi kalian fil hadar arba'an. Salat dalam keadaan mukim itu 4. Baik. Kemudian wa fis safar raka'atain. Dalam perjalanan dalam safar 2 rakaat. Wa fil khauf raka'ah. Ya, kemudian Allah mensyariatkan dalam keadaan takut, ya, cuma satu rakaat. Baik. Ya, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sahih, tidak ada masalah. Jadi, ya, cara yang keempat ini orang-orang tadi cuma sholat 1 rakaat saja, ya, sholat satu rakaat. Baik. Ya, seperti yang tadi juga. Jadi satu kelompok bersama imam, satu kelompok berjaga. Nah, dua kelompok ini, bukan berjaga. 2 kelompoknya kita bagi 2 kelompok. Nah, dua kelompok ini sama-sama masuk sholat bersama imam, bertakbir, oke, masuk dalam sholat. Kemudian yang di belakang shafnya imam, mereka itu rukuk sujud bersama imam. Baik. Nah, kelompok kedua yang di belakangnya lagi tetap berdiri, berjaga. Jelas? Ya, tetap berdiri, ya, berjaga, ya. Nah, kemudian setelah itu yang sudah sholat tadi ini, yang sudah ruku sujud bersama imam, mereka ambil senjata-senjatanya, kemudian pergi berjaga. Ya, pergi, ya, berjaga, ya. Nah, shaf kedua maju, ya. Baik, jelas? Mereka kan masih berdiri tadi. Ya, apa yang mereka buat? Mereka lanjutkan sholatnya. Mereka rukuk sujud dengan sendiriannya mereka, tidak dipimpin oleh imam. Baik. Ya, dan imam berdiri, menunggu saja, ya. Nah, selesai mereka rukuk sujud, mereka bangun, kemudian imam pimpin mereka sholat. Baik, imam pimpin mereka, ya, mereka sholat, ya, untuk rakaat yang kedua, ya, untuk rakaat yang kedua, ya. Nah, setelah itu ketika mereka duduk, yang tadi, yang lagi berjaga datang. Jelas? Datang, kemudian mereka sempurnakan sholatnya yang sisa 1 rakaat tadi. Mengerti? Ya, mereka sholat sendiri 1 rakaat. Nah, sampai di tasyahud. Jadi tadi kan tasyahud lagi menunggu tadi. Baik? Ya, kelompok yang tadi kan lagi menunggu kan, lagi duduk tasyahud. Nah, mereka ini yang kedua sudah sholat sendiri, kemudian tasyahud juga.
Nah, salamnya bersama-sama imam. Mengerti? Mengerti? Diulang. Ya, baik. Jadi ada dua kelompok dibagi, ya. Iya, dua kelompok dibagi, dan mereka masuk sholat bersama imam, ya bersama imam bertakbir sama-sama. Oke? Dua sof, ya. Baik. Sof yang pertama, ketika imam ruku, mereka ikut ruku. Imam sujud, mereka ikut sujud. Nah, sof yang kedua tetap berdiri. Tetap berdiri, berjaga. Paham? Iya. Nah, selesai mereka sujud yang kedua, 1 rakaat, mereka sudah selesaikan. Sof pertama tadi mengambil senjatanya, kemudian pergi berjaga. Oke? Pergi berjaga. Ya. Nah, sof yang kedua ini maju. Baik. Imam sudah selesai sof rakaat pertama, dia berdiri. Diam, nunggu. Ya, nunggu. Nah, sof kedua ini maju, kemudian mereka sempurnakan sholatnya. Tadi kan mereka masih berdiri. Ya, jadi mereka ruku sujud, kemudian berdiri bersama imam. Jelas? Ya. Nah, yang sof pertama sudah berjaga, ya, sudah berjaga. Nah, setelah itu imam ruku, imam sujud, mereka ikut. Ini sof yang tadi ini, yang di belakangnya, yang kedua tadi, sof kedua, ya. Ya, mereka ruku sujud bersama imam sampai di tasyahud, ya. Nah, ketika tasyahud yang terakhir lah, yang kedua kan, yang berjaga tadi datang, kan masih sisa 1 rakaat. Ya, mereka sempurnakan itu sisa 1 rakaat itu, kemudian duduk tasyahud bersama imam, dan mereka salam bersama-sama imam semuanya. Shaf pertama dan shaf yang kedua. Ya, tidak ada masalah. Intinya sama-sama salamnya. Ya. Jadi kalau untuk shaf yang kedua tadi, karena mereka masih berdiri di rakaat pertama, jadi rakaat pertama mereka sempurnakan sendiri. Sementara shaf pertama ini yang pergi berjaga di rakaat kedua, rakaat keduanya mereka sempurnakan sendiri. Jelas? Ya? Ya, cuma mereka salamnya bersama-sama imamnya. Ya, bersama-sama imamnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis hasan insyaallah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Ya. Nah, ini dalam kasus 5 ini, dalam kasus musuh itu tidak diarah kiblatnya, tidak diarah ya kiblat. Baik. Kemudian cara yang keenam, ini dalam kasus ketika musuh berada di arah kiblat. Jadi imam membagi pasukan itu menjadi dua bagian, dan dia memimpin semua pasukan ini, ya, dalam memulai sholatnya, baik, membaca ruku, i'tidal, sujud, ya. Ya, ketika sujud, kelompok pertama sujud bersama imam. Kemudian kelompok yang kedua tetap berdiri, berjaga dulu. Baik, jelas, ya. Nah, kemudian ketika imam dan kelompok pertama ini sudah berdiri lagi, yang kelompok kedua dia sempurnakan sujudnya. Dia selesaikan sujudnya. Kemudian ikut berdiri lagi bersama imam. Rakaat pertama. Rakaat kedua begitu juga. Paham? Ya, lebih gampang yang seperti ini, ya. Ya, jadi kelompok kedua ketika kelompok pertama sujud bersama imam, mereka tetap berdiri berjaga. Kemudian ketika kelompok pertama sudah bangun bersama imam, mereka lanjutkan sholatnya. Ya, jadi mereka sujud, duduk, ya, di antara dua sujud, kemudian bangun berdiri, sholat bersama imam lagi. Nah, kemudian ketika turun sujud begitu lagi seperti di rakaat pertama. Nah, ini dia, ya, tata cara sholat, ya, khauf, ya, sholat khauf ketika sedang berjaga-jaga, ya, mengantisipasi, ya, datangnya serangan musuh. Nah, ini tetap diamalkan, ya, karena sifatnya kan berjaga-jaga saja, ya, berjaga-jaga, ya, dalam kondisi darurat itu yang menakutkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau betul-betul sudah
ya ketika ketakutan itu semakin bertambah dan sudah kacau balau keadaan, ya, sudah bertemu, apalagi kalau perang zaman sekarang, ya, bom itu bisa jatuh di mana-mana, ya, ya. Dari kejauhan pun orang bisa menembak dan sebagainya. Nah di sini kata para ulama kita, kalau ya keadaan sudah sangat genting, ya, pasukan sudah bertemu, ya, sudah terjadi peperangan yang membuat ya kaum muslimin itu terhalang dari sholat berjamaah, ya, seperti yang disebutkan tadi. Tapi masih ada harapan bahwasanya keadaan ini akan segera berakhir, Misalkan, ya, perangnya itu terjadi di waktu zuhur. Kemudian ada harapan ini akan berakhir ya sebelum terbenam matahari, katakanlah begitu. Ya. Kan mereka bisa jamak atau dan qasar salatnya di waktu asar. Jelas? Nah kalau ada harapan seperti itu, ya tidak ada masalah salatnya diundurkan, ditunda sampai keadaan aman. Nah kemudian ada kondisi kedua ketika tidak ada harapan seperti itu dan waktu semakin sempit, ya semakin sempit. Nah dalam kondisi seperti ini, ya disyariatkan sholatnya dengan keadaan apapun dan sendiri-sendiri, tidak usah lagi berjamaah. Ya, baku tunggu bagaimana? Tidak mungkin kan? Ya jadi sholat saja sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampu untuk ruku dan sujud, ya ruku dan sujud. Tapi kalau tidak mampu, ya sholatlah dengan berjalan kah, dengan naik motor kah, atau apa saja. Bagaimana caranya? Intinya sholat. Ya intinya sholat, ya. Baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Keadaan genting, ya. Maksudnya mau baku atur lagi mau menghadap kiblat atau apa kan susah itu. Ya salah-salah kena tembak. Jadi sholatnya bagaimana saja keadaannya. Ya, intinya dia harus wajib melaksanakan sholat tersebut. Ya, baik dengan berlari atau berjalan atau berkendaraan, ya, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya. Baik, jelas ini. Ya, dan tidak diqada sholatnya sah itu, walaupun dia sholat dengan berlari. Ya, jadi kalau sudah aman tidak perlu dia mengqada sholatnya. Ya, dalam surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah ayat 239. Ya Allah Ta'ala mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya, jika kalian sangat takut sekali ya dalam keadaan perang seperti itu, ya maka salatlah dengan berjalan atau dengan berkendaraan. Ya, salatlah dengan berjalan atau berkendaraan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa in kana khaufun asyad min zalik, ya, jika ketakutan itu lebih dari ini, sallau rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana, ya, maka mereka salat ya dengan berjalan berdiri ya di atas kaki-kaki mereka, aw rukbana atau dengan berkendaraan, mustaqbilil qiblata aw ghairi mustaqbiliha, ya, dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari menambahkan, qala Nafi', berkata Nafi' ini budaknya ya, atau maula, bekas budaknya Ibnu Umar. Beliau mengatakan, la ara Abdullah Ibnu Umar qala dzalik illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya memandang Ibnu Umar tidak mengatakan itu kecuali dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat yang mulia, tidak mungkin beliau berkata sembarangan ya. Baik? Jelas? Ya. Ya, jadi dia salat dengan keadaan apapun. Kalau tidak mampu rukuk sujud, ya membungkuklah ya semampunya. Ya, untuk sekedar simbol, atau kalau tidak mampu ya salatlah bagaimana caranya. Dan seperti yang kita sebutkan, kalau memang keadaan genting sekali, dia boleh salat dengan satu rakaat. Ya, boleh salat dengan satu rakaat. Ya. Kemudian ada kondisi ketiga, kondisi ketiga ini ketika mereka disibukkan oleh musuh, ya. Sampai akhirnya keluar waktu sholat itu, ya, keluar waktu. Ya. Nah yang seperti ini kalau memang betul-betul disibukkan sampai tidak bisa sholat, ya, apa boleh buat? Dia sholat kapan? Ya, sudah punya kesempatan untuk melakukan itu. Ya, ya karena pernah disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun belum turun syariat sholat khauf, beliau pernah menjamak ya sholat asar
maghrib dengan isya, ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum waktu penaklukan Tustar kalau tidak salah ya di Irak, mereka tidak sholat subuh kecuali ketika matahari sudah terbit, ya. Karena mereka menyerang ya di waktu fajar, ya, menyerang di waktu fajar dan benteng tidak ada tubuh ya kecuali matahari sudah meninggi. Di saat itu mereka sholat subuh, ya. Jadi Islam itu, masya Allah. Dari ini bisa memberikan gambaran mudahnya Islam, tapi ini memberikan gambaran juga pentingnya sholat 5 waktu, ya, sholat fardu yang 5. Dan sayang sekali banyak kaum muslimin tidak sholat, ya, atau sebagian sholat bolong-bolong, ya, masya Allah. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, ya, selamatkan saudara-saudara kita itu, ya, kasihan mereka. Tidak sholat, ya, tidak sholat, nauzubillah. Apa juga mau dihitung kalau cuma sholat Jumat, 1 pekan sekali, ya? Atau mungkin cuma sholat pas Idul Fitri, Idul Adha. Baik, jadi sholat itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali, kecuali tentu saja yang berhalangan cuma wanita haid saja atau nifas yang diizinkan tidak sholat. Nah, memang tidak boleh sholat, ya. Yang lain-lain tidak ada. Ya, kalau mau kecuali kalau orang koma, oke lah. Tapi kalau dia masih sadar, dia sholat, ya, walaupun dengan isyarat kalau dia tidak mampu bergerak. Baik, bagian terakhir tentang masalah ini, sholat khauf. Apakah sah ya sholat khauf dalam keadaan mukim? Kalau tadi kan kita ceritanya umumnya dalam keadaan safar, ya. Nah, sekarang dalam keadaan mukim, bagaimana ini? Baik, dia sebutkan di sini. Barang siapa yang didatangi, ya, datang kepadanya ketakutan, ya. Ketakutan itu bentuknya entah serangan musuh yang zalim atau orang kafir atau mungkin pemberontak, ya, bugot, ya. Atau mungkin datang banjir, ya, banjir besar seperti tsunami, ya, atau kebakaran, ya, atau mungkin binatang buas, ya, dan lain-lain, ya. Ya, walaupun dia dalam keadaan mukim, ya, dia boleh, ya, untuk melaksanakan sholat khauf. Jelas? Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ingat, ya. Jadi kondisi ketakutan ketika diserang musuh yang zalim, yang beringas, ya, kemudian entah dari orang kafir atau mungkin dari muslim yang pemberontak dan yang semacamnya, ya, atau mungkin karena banjir, ya, dan sebagainya, ya, dia boleh melaksanakan, ya, sholat khauf, ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Hazm, ya. Dan ini tidak dikhususkan untuk safar saja kata mereka. Jadi berlaku umum, ya, untuk orang-orang yang menjumpai keadaan-keadaan tersebut. Mengerti? Ya. Jadi kalau lagi datang musuh, ya, atau mungkin ketika tsunami datang, lari dia, sholatlah sambil lari tidak ada masalah, ya. Atau mungkin dikejar api, adakah? Ya, kalau untuk pernah lihat kebakaran besar, ya, orang lari karena itu, ya, seperti tsunami, ya, Allahumma astagfirullah. Atau dikejar binatang buas misalkan dan sebagainya. Atau mungkin ketika dia dikejar-kejar musuh, ya, dikejar-kejar musuh, ya. Ya, jadi dia boleh melaksanakan sholat khauf ini. Baik, walaupun, ya, dalam keadaan mukim, ya. Nah, di sini faedah beliau sebutkan, jika seseorang itu sholat khauf, ya, dalam keadaan mukim, maka dia melakukan sholat itu sempurna rakaat-rakaatnya, sesuai dengan rakaat-rakaatnya, baik untuk imam atau makmum, ya, baik untuk imam atau makmum, ya. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi kan dibolehkan sholat 1 rakaat, ngerti? Nah, sekarang boleh tidak yang mukim ini sholat 1 rakaat dalam keadaan takut ketika musuh menyerang misalkan, ya? Ini wallahu a'lam bishawab, ya. Beliau juga tidak menyebutkan, maksudnya tidak memilih pendapat apa-apa, ya. Beliau cuma menyebutkan di sini Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu, ya, rahmatullah alaihi, beliau itu mazhabnya kan Zahiriyah. Zahiriyah itu
apa ya istilahnya disebut zahir. Jadi melihat zahirnya nas, dalil. Jadi apa yang disebut dalil dengan nas seperti zahir seperti itu mereka amalkan. Paham? Nah, semacam itu mazhabnya Imam Ibnu Hazm, tapi beliau tidak membolehkan salat 1 rakaat dalam keadaan mukim, ya, bagi orang yang sedang ketakutan ini. Baik, jelas. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan, ya, bisa dijadikan pertimbangannya. Baik, demikian. Alhamdulillah, ya, selesai pembahasan tentang salat khauf. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang salat jamaah. Ini yang penting sekali, ya, berkait dengan salat berjamaah. Ya, hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sudahlah bicara jamaah, banyak juga tidak salat kan? Ya Allah musta'an. Baik, ala kulli hal, ya, ini sudah selesai pembahasan tentang salat khauf, ya. Dalam persoalan begini, prinsip kita ya seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kalian pernah mengangan-angankan untuk berjumpa dengan musuh. Paham? Jangan diminta-minta begini-begini, ya. Ya. Fa idza laqitum ya fasbiru, ya, jika berjumpa ya maka bersabarlah. Tapi jangan cari-cari gara-gara, ya. Cari-cari masalah, ya, atau yang semacamnya. Allah musta'an. Baik, cukup dari saya. Ya, langsung buka pertanyaan saja. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Hasan, ya. Wallahu a'lam, ya, yang nampak imam menunggu itu diam saja, dia tidak baca apa-apa karena makmumnya lagi sibuk, ya, lagi sibuk menyelesaikan sholatnya. Baik. Nah, kalau yang batal ya jelas dia berwudu lagi lah, ya, pergi berwudu dan dia sempurnakan apa yang tersisa. Baik, dia sempurnakan apa yang tersisa dari sholatnya. Jelas? Ya, tapi alhamdulillah ini kan belum terjadi toh. Dan mudah-mudahan tidak juga, ya. Nah, ya. Baik. Nah, demikian. Ada yang bertanya lagi? Ya, syukur. Musuh datang menyerang? Iya. Ya, bubar semua lah. Ya. Bagaimana sudah mati mereka kau disuruh lagi? Bubar sudah kalau seperti itu, ya, selamatkan diri. Maksudnya kalau cuma itu saja mau berhadapan kan tidak cukup, ya. Kondisi genting kayak begitu, ya, nyawa lebih diutamakan. Baik, ya, nyawa lebih diutamakan, ya. Jadi sholatnya mereka atur setelah itu, ketika keadaan sudah aman. Atau mungkin sholat dalam keadaan apapun saja. Baik, jelas? Ya. Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, karena ada acara ini. Baik. Saya cuma ingin ingatkan dulu sebelum saya lupa. Kalau sholat, ya tolong diatur shaf itu, ya, dijaga karena bengkoknya shaf itu berbahaya sekali buat kita, ya, buat kaum muslimin. Jadi setiap kita itu harus melihat kondisi kita masing-masing, ya. Jangan sampai tidak peduli, ya, asal berdiri saja, tidak bisa, ya. Jadi lihatlah, sebenarnya garis-garis dalam masjid itu tidak dibutuhkan, ya, karena seandainya memang itu dibutuhkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun boleh, bisa dibuatkan garis-garis seperti itu, ya. Cuma ya begitulah, ya, zaman sekarang banyak kaum muslimin yang jahil tentang bersolat ini, ya, kayaknya memang butuh juga, tapi kita kan orang yang belajar di sini, ya. Tanpa harus ada garis pun kita bisa atur yang seperti itu, ya. Paham? Mengerti? Ya. Jadi patokan lurusnya itu ya tumit, ya. Jadi ratakan tumit kita itu, ya, tumit belakang kita itu, jangan ada yang terlalu mundur atau yang terlalu maju. Jelas ini? Ya. Ya, sadar-sadar dirilah. Kalau misalkan biasanya kan kalau bangun dari sujud terbongkar lagi safnya itu, ya diatur lagi. Ya, masing-masing saling mengatur. Tidak apa-apa berisyarat sama temannya, suruh maju atau apa. Baik, itu tidak masalah, ya, tidak mengganggu salat insyaallah. Yang dipegang mengerti sedikit lah, ya, oh ada maunya ini apa, mungkin tidak lurus, ya, kayak gitu. Jelas? Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, boleh.
Yang bendera hitam. Baik. Tayammum disyariatkan ketika tidak ada air. Jadi selama ada air, tidak bisa dia wudu dengan apa? Tidak bisa dia sholat dengan tayammum. Soal gerilyawan kan di mana-mana air kan banyak kalau di Indonesia kan, di hutan-hutan. Nah, soal membuka sepatu, iya dia bisa. Dia kalau statusnya musafir di luar kota, dia bisa mengusap itu sepatunya. Mengusap khuf istilahnya. Baik, tidak usah dibuka untuk 3 hari. Kalau sudah 3 hari dia harus lepaskan itu, berwudu lagi, dicuci kakinya, dipakai lagi untuk diusap lagi selama 3 hari. Kecuali kalau dia junub. Kalau dia junub ya dia harus mandi. Baik, jelas, ya. Cuma dalam kondisi darurat ya lain lagi urusannya. Kalau misalkan betul-betul tidak ada air kah atau apa ya lain lagi. Baik. Masalah tentara itu ya yang membawa bendera hitam itu wallahu alamnya, kata para ulama entahlah yang dimaksud itu pasukannya Bani Abbas yang merebut kekuasaannya Bani Umayyah. Baik, jadi sudah lewat itu, sudah lewat ya. Jadi tentara yang membawa bendera hitam itu dan pakai imamah hitam dan sebagainya itu ya Bani Abbas ya, dan itu simbolnya mereka dulu memang. Mereka selalu pakai sorban hitam dan benderanya hitam. Baik, jelas? Salah kalau dipakai untuk tanda-tanda kiamat besar itu. Jadi hati-hati yang seperti ini, yang dimuliakan Allah. Jangan terlalu berani ya untuk memasang-masang hadis seperti ini untuk di kejadian-kejadian zaman kita sekarang ini. Ya, tidak semudah itu. Ya. Biarlah waktu berlalu itu akan ketahuan sendiri yang seperti itu. Baik. Dulu sering saya baca-baca yang begini saya dapatkan ya. Ada salah satu penulisnya begitu, berbahasa Arab, fotokopian saya pernah baca. Dia bilang ini tanda-tanda waktu itu perang Teluk. Tanda-tanda kiamat itu sudah dekat katanya. Ya. Jadi dalam hadis itu kan disebutkan ada seorang khalifah yang meninggal, kemudian datang Mahdi dari timur. Ya. Pasukan yang membawa bendera hitam itu termasuk Mahdi. Jadi dia tafsirkan di situ. Khalifah itu katanya Raja Fahad, Raja Saudi waktu itu. Paham? Baru ya yang bendera hitam itu Taliban ya di Afghanistan. Nah macam-macam lah. Ya Raja Fahad mati, ada juga muncul Mahdinya. Paham? Jadi ya tidak semudah itu ya, tidak. Ya, jadi hati-hatilah. Tidak usah terlalu sibuk juga dengan seperti itu. Sekarang ini yang paling penting kan perbaikan diri, perbaikan umat. Ya. Dengan kondisi umat seperti ini, bagaimana pertolongan Allah mau datang? Jelas? Ya Allah musta'an. Di Suriah saja tuh menyedihkan sekali keadaannya. Entah bagaimana nasibnya mereka. Kalau hal ya berdoalah ya, berbuatlah untuk mereka. Baik. Siapa tadi di sini? Kayaknya di sini, silakan. Di Jumlah kita menjelaskan ada imam 2 kelompok kali dipimpin oleh satu imam atau masing-masing imam menjelaskan. Nah, semuanya satu imam ini. Tidak ada yang 2 imam. Ya kan pimpin kita kelompok pertama selesai, kalau pimpin lagi kelompok. Iya, dia sholatnya 4 rakaat. Imam jadi 4 rakaat, yang masing-masing kelompok 2-2. Masing-masing 2. Enggak. Mereka berimam bermakmum di satu imam. Iya. Jadi imam selesai memberi salam dengan satu kelompok, imam pimpin lagi satu kelompok yang lain. Salam sama-sama juga. Nah ya.